pikir pengantar yang sangat bagus diskusi pada sore hari ini. Ya, tentang tata kelola ketenagalistrikan di negara kita, apakah masih masih amanat dengan konstitusi atau tidak. Oleh karena itu, bagi peserta diskusi pada sore hari ini, ada yang ingin bertanya? Oke, ini ada pertanyaan Pak Salamuddin dari salah satu peserta, yaitu dari Bapak atau Ibu Aman dari Politeknik Negeri Banjarmasin. Iya, pertanyaannya begini. Iya, jawab. Ya, pertanyaan begini Pak, saya bacakan. Apakah ada cadangan energi lain selain batu bara untuk pembangkit listrik? Saya pernah membaca artikel tentang sumber energi baru apabila batu bara habis, yaitu uranium atau yang lainnya. Bagaimana menurut Bapak? Itu Pak. Apa bisa didengar? Ya. Oke, ya, siap. ya bisa. Langsung ya atau lagi masih langsung ada yang aja lain? Pak, nanti ya langsung. Langsung. Sebetulnya ya perjanjian mengenai perubahan iklim ini sebetulnya kalau dilihat dari sisi positifnya, tetap perjanjian ini menghadirkan satu opportunity bagi Indonesia ya. Sebab apa? Kita ini termasuk negara yang memiliki sumber energi yang sangat beragam ya, sangat lengkap dan beragam. Kita matahari bersinar kalau kita lihat 12 jam lebih ya, karena dari Sabang sampai Merauke. Juga kita memiliki panas bumi yang sangat besar, cadangan panas bumi kita mungkin yang paling besar di dunia. Kita juga memiliki cadangan gas yang cukup besar ya. Kita juga memiliki gelombang laut untuk pembangkit juga bisa. Kita juga memiliki angin di wilayah-wilayah timur seperti NTT dan lain sebagainya cukup bagus ya keadaannya ya. Sebetulnya kita memiliki banyak sekali pilihan untuk mengembangkan sumber energi nasional kita. Sementara ini kan pemerintah selalu beralasan bahwa batu bara ini yang paling murah bagi PLTU kita ya, pembangkit listrik tenaga uap kita, dan memang akhirnya membuat pemerintah tidak bergeming dan masih tetap mempertahankan batu bara sebagai sumber energi. Dan memang faktanya kita ini adalah eksportir batu bara termasuk yang nomor 2 terbesar di dunia sekarang. Dan bahkan Pak Presiden menargetkan produksi batu bara 2020-2021 itu sekitar 700 juta ton, hampir 2 kali lipat dari produksi pada periode pemerintahan sebelumnya. Jadi memang tampaknya pemerintah kita sangat fokus untuk menggunakan batu bara semaksimal mungkin untuk memproduksi energi listrik. Tapi alasan utama yang sering kita dengar dari pemerintah itu adalah karena batu bara ini yang paling murah. Walaupun sebetulnya kita lihat bahwa harga listrik di Indonesia, walaupun kita kaya dengan batu bara sedemikian banyak, tetap aja listrik di Indonesia bukan yang paling murah. Kita masih kalah murah dengan India maupun Cina ya. Kita ini berada pada harga sekitar 10 sen dolar ya dalam catatan internasional per kWh. Sementara India dan Cina itu pada harga 6 sen dolar. Jadi kalau mau dibilang bahwa batu bara ini memiliki kaitan erat dengan harga listrik yang murah, saya kira tidak juga. Kemudian kalau batu bara ini juga dikaitkan dengan sumber energi yang murah sehingga menguntungkan bagi
operasional perusahaan-perusahaan pembangkit. Saya kira ini juga jadi pertanyaan kenapa PLN tetap merugi, dan kalau kita lihat sekarang posisi keuangan PLN, sulit bagi PLN untuk mendapatkan keuntungan dalam kegiatan operasi mereka dalam tahun ini dan tahun-tahun mendatang. Jadi perusahaan ini akan tetap disandra oleh kerugian. Jadi sebetulnya ini karena bukan karena kita tidak memiliki keragaman sumber penyediaan energi primer, tapi karena memang kita tersandra oleh kepentingan para pengusaha batubara yang ingin tetap mempertahankan pasar batubaranya di dalam negeri dan di luar negeri. Jadi ini yang jadi masalah. Sementara satu sisi ke depan kita akan berhadapan dengan komitmen internasional, karena ini masalah MASIM ini sudah dipandang oleh komunitas internasional sebagai masalah bersama, sebagai masalah kemanusiaan. Dan kesepakatan Paris, COP21 Paris ini sekaligus sebetulnya menjadi satu kesepakatan yang bersifat legally binding. Sudah mengikat kita karena meratifikasinya menjadi undang-undang. Jadi ada dua sisi yang akan jadi beban bagi pemerintah. Pertama, bahwa kalau tidak mampu memenuhi komitmen bagi penurunan emisi, maka pemerintah ini berpotensi melanggar undang-undang ratifikasi perubahan iklim, dan juga berpotensi melanggar kesepakatan atau komitmen internasional pemerintah sendiri di bidang perubahan iklim. Jadi ini akan jadi masalah yang besar kalau misalnya pemerintah tidak segera dapat menangkap potensi bagi pengembangan energi terbarukan dan tidak segera mengubah haluan di dalam sistem pengelolaan energi nasional kita, sehingga energi nasional kita ini lebih dapat menggunakan sumber energi primer yang lebih murah dan lebih beragam. Jadi tidak hanya bersandar kepada batu bara. Dan sebetulnya di dalam kesempatan COVID di mana terjadi pelemahan permintaan listrik ya, terutama dari sektor industri dan melemahnya permintaan dari perusahaan-perusahaan besar terhadap listrik, ini menjadi momentum PLN untuk secara terbuka mengakui keadaan keuangannya, dan PLN berani mengambil langkah renegosiasi, terutama di dalam hal kontrak pembelian batu bara yang sudah disepakati di masa-masa sebelumnya, dan juga kontrak pembelian listrik dari pembangkit-pembangkit swasta yang masih menggunakan energi yang tidak ramah lingkungan. Jadi sebetulnya ini kesepakatan kita atau undang-undang ratifikasi COP21 atau komitmen presiden di kesepakatan Paris itu justru harus dipakai oleh BUMN kita, terutama PLN, dalam rangka merenegosiasi seluruh kontrak-kontrak yang sudah ada, baik itu kontrak pembelian listrik swasta maupun kontrak pembelian batu bara atau pembelian energi kotor lainnya, energi yang mengandung karbon lain yang tidak ramah lingkungan lainnya, untuk direnegosiasi agar lebih bisa memperbaiki posisi keuangan PLN. Jadi kalau keadaan ini terus berlanjut, saya kira PLN akan tetap merugi ya, karena begitu beratnya tiga beban sekaligus ya. Satu, beban pembelian batu bara yang masih mahal di dalam negeri, yang maksudnya masih mahal karena tidak mampu mengatasi beban keuangan di dalam energi primer. Dua, mengatasi beban pembelian listrik swasta di tengah oversupply atau kelebihan pasokan listrik, di mana ini ke depan akan memaksa pembangkit PLN ditutup ya, pembangkit milik PLN sendiri ditutup untuk dapat menyerap kelebihan listrik yang ada dari swasta. Karena kalau nggak dibeli yang punya swasta, maka PLN tetap wajib membayarnya. Dan yang ketiga adalah beban keuangan PLN. Beban keuangan PLN ini akan datang dari dua hal. Satu, beban dari keuangan yang ada sekarang, beban utang yang ada sekarang.
dan ke depan beban dari kesulitan mendapatkan pembiayaan karena ketidakmampuan di dalam memenuhi target-target untuk bauran energi, terutama energi yang ramah lingkungan. Jadi ini akan menjadi masalah yang sangat kompleks terutama bagi PLN. Nah, bagi pemerintah sendiri, kegagalan di dalam meraih komitmen Paris ya, COP21 dan bauran energi dan transisi energi di Indonesia, ini juga akan menghambat pemerintah untuk pencapaian lainnya termasuk di bidang industri, di bidang keuangan dan lain sebagainya. Bayangkan saja nanti kalau tiba-tiba negara-negara maju sudah berada pada posisi sepakat untuk menerima pajak karbon $250 per ton, ini akan menjadi pukulan besar karena kita akan semakin sulit mengekspor hasil-hasil industri kita karena dianggap produk-produk industri kita mengkonsumsi energi yang tidak ramah lingkungan. Jadi itu menjawab persoalan pertama bahwa kita memiliki beragam sumber energi primer di dalam negeri dan itu menjadi kesempatan kita untuk memenuhi komitmen bagi bauran energi dan komitmen kita untuk penurunan emisi. Saya kira itu. Sebetulnya kita dimudahkan sekali oleh keadaan di dalam ketersediaan sumber daya kita sendiri ya. Dan momentum COVID-19, momentum ekonomi resesi global sekarang justru menjadi kesempatan bagi kita untuk menata ulang sistem pengelolaan energi kita agar kita sejalan dengan kebutuhan bagi perbaikan lingkungan hidup dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ya, apalagi dengan kalau presiden kandidat Joe memenangkan pemilihan presiden AS, saya membaca beberapa artikel bahwa pemerintah Amerika kalau Biden ini tampil sebagai presiden, dia sudah menjanjikan akan menyediakan $2 triliun bagi transisi energi dan dia berjanji akan masuk kembali kepada perjanjian Paris atau COP21 yang pada era Presiden Donald Trump Amerika Serikat sendiri sudah keluar dari perjanjian itu, tapi Biden berjanji akan balik ke perjanjian itu dan dia berjanji akan menyediakan $2 triliun untuk transisi energi. Nah, kalau kita sendiri masih dalam posisi tidak dapat atau tidak menerima atau against terhadap seluruh agenda global terkait dengan perubahan iklim, maka kita akan mengalami masalah keuangan yang makin kompleks. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sanamuddin, jawaban yang sangat mencerahkan ya. Terima kasih Pak Aman. Untuk pertanyaan berikutnya di grup chat sudah ada banyak sekali. Saya panggil Pak Wirdan ya. Silakan Pak Wirdan untuk menanyakan ke Pak Sanamuddin Daeng. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, terima kasih Pak Moderator atas kesempatannya. Salam hormat buat Pak Sanamuddin Daeng pada kesempatan sore hari ini. Penjelasan yang luar biasa pada sore hari ini terkait dengan ketenagalistrikan. Izin bertanya Pak, tadi sempat disinggung terkait dengan putusan MK, di mana dalam Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan tersebut, dalam pasal 1 ayat 2 dan juga pasal 11 ayat 1 telah dihapus oleh MK dengan putusannya nomor 11 tahun 2015 itu Pak. Kemudian terkait dengan hal tersebut, apakah dengan tetap adanya pasal tersebut dalam Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan fungsi kontrol negara upaya penyediaan listrik untuk kepentingan umum yang menjadi kebutuhan vital masyarakat Pak? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti kita ketahui dalam bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 ini asas dan tujuan yang dianut oleh undang-undang tersebut adalah menjamin ketersediaan listrik dalam jumlah yang cukup dan kualitas yang baik serta harga yang wajar. Hal tersebut mencerminkan adanya kewajiban dan perlindungan terhadap konsumen listrik oleh penyedia listrik, dalam hal ini adalah PLN.
kecuali ditemukan fakta bahwa PLN dalam keadaan force majeure dalam hal itu, Pak. Kemudian apakah dalam keadaan tertentu, misalkan listrik mati tanpa terbukti adanya force majeure, apa konsekuensi hukum? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga terkait dengan jaminan hukumnya, Pak. Seperti kita ketahui bahwa banyak sekali kejadian-kejadian listrik mati, kemudian hanya PLN itu mengatakan permintaan maaf dari penyedia listrik, gitu, Pak, dari PLN. Apakah hal tersebut penggantian ganti rugi misalkan, karena dalam keadaan ini kewajiban PLN memberikan ketersediaan tenaga listrik dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Ini juga banyak seperti yang terjadi di Jakarta waktu itu, berapa hari mati, dan itu menimbulkan banyak kerugian. Jaminan hukumnya apa terhadap konsumen? Mungkin itu saja dulu. Terima kasih Pak Lukman. Salam hormat untuk Pak Salamuddin Daeng. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wildan. Sudah jelas pertanyaannya Pak Salamuddin Daeng? Ya, jelas. Oke, siap ya. Jadi Silakan, pertama tadi soal apakah Undang-Undang Cipta Kerja ini akan berpotensi Menghilangkan. membawa tanggung jawab negara atau membawa kita kepada sistem yang neoliberal, ya, ke sistem yang kapitalistik, neoliberalistik. Kalau kita mengacu pada putusan MK yang membatalkan Undang-Undang 30 tahun 2009 tentang klausul hak pengelolaan menyangkut hak penguasaan negara, itu sebetulnya itu sudah clear, ya, sudah jelas bahwa apa yang dihidupkan kembali oleh Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas merupakan satu pelanggaran, ya, satu pelanggaran terhadap putusan MK. Kalau bukan pelanggaran konstitusi, tapi karena MK sudah mengatakan bahwa pasal semacam itu melanggar konstitusi, gitu kan. Jadi kalau sudah melanggar konstitusi, maka sebetulnya apa yang dihidupkan di dalam pasal-pasal di dalam klaster ketenaga listrikan di Undang-Undang Omnibus Law, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, ya secara eksplisit dapat disimpulkan sebagai suatu pelanggaran terhadap konstitusi. Nah, tapi ini kan yang melakukan negara, ya, DPR sudah mensahkan undang-undang itu. Saya kira ini memang akan menimbulkan baru di dalam sistem kita bernegara, karena pasal-pasal semacam itu sudah dipandang oleh Mahkamah Konstitusi sebagai pelanggaran terhadap konstitusi, gitu loh. Jadi ya memang bagi masyarakat ini satu kesulitan besar menghadapi keadaan sekarang, menghadapi Omnibus Law, karena menghidupkan pasal-pasal yang sudah mati, gitu loh, yang sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap konstitusi. Ya, paling mungkin kita ke depan kita akan menguji lagi. Tapi ini seperti satu praktek konyol, ya, di dalam kita bernegara. Sesuatu yang sudah diputuskan oleh lembaga yang sangat punya kewenangan di bidang dalam menerjemahkan atau menyatakan peraturan perundangan itu melanggar konstitusi atau tidak, justru dihidupkan kembali di dalam undang-undang yang baru. Ya, itu jadi perkara nanti kita uji lagi lah seperti apa nanti tapi yang jelas sesuatu yang sudah dinyatakan salah diulang kembali. Nah, terus yang kedua menyangkut tentang tadi secara pertanyaannya itu adalah tentang, coba diulang lagi yang kedua tadi. Yang kedua tentang PLN harus menjamin ketersediaan listrik kepada masyarakat. Iya, dalam posisi menjamin ketersediaan tenaga listrik bagi masyarakat, memang MK sebetulnya sudah membahasakan di dalam putusan itu dengan menyatakan bahwa pengelolaan listrik ini harus dilakukan secara terintegrasi, gitu loh. Nah, kalau terintegrasi berarti sebetulnya punya maksud agar listrik ini tersedia, agar listrik ini dikuasai oleh negara melalui PLN, melalui Badan Usaha Milik Negara. Praktek pelaksanaannya dilakukan secara terasi, ya,
agar tidak menimbulkan suatu masalah. Nah, sebab kalau tidak terintegrasi, tidak dikuasai secara terintegrasikan akan menimbulkan masalah ketidakmampuan di dalam melayani kebutuhan ketenaga listrikan secara rata bagi seluruh bangsa ini ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, dan harga yang terjangkau oleh seluruh masyarakat dengan mekanisme di mana di dalam ketenaga listrikan ini ada subsidi yang ditanggung oleh negara. Oke, sebetulnya maksudnya itu, maksudnya penguasaan negara, pelaksanaan ketenaga listrikan secara terintegrasi dan harga listrik yang terjangkau bagi seluruh rakyat. Sebetulnya posisinya ada di 3 pilar itu ya. Tapi kalau kita perhatikan di dalam pelaksanaannya, misalnya pelaksanaan dari putusan MK itu, apakah sebetulnya secara genuine itu pengelolaan ketenaga listrikan kita itu terintegrasi atau tidak? Kan itu menjadi pertanyaan karena di dalam ketenaga listrikan ini aktor-aktor swasta itu menguasai pembangkit, ya. Pembangkit listrik ini makin ke sini mayoritas swasta, ya. Kemudian di bidang hilir, retail penjualan listrik, misalnya listrik token itu kan diserahkan kepada swasta kan pengelolaannya. Apakah ini satu sistem pengelolaan yang terintegrasi? Ini juga masih kita pertanyakan karena di dalam listrik swasta ini kan PLN tidak punya saham. Mereka adalah pembangkit sendiri di mana perusahaan listrik tidak memiliki saham di pembangkit-pembangkit swasta. Lalu kalau tidak punya saham, bagaimana kontrol negara terhadap pembangkit-pembangkit ini? Kan tidak ada. Nah, sementara mereka satu sisi tidak bisa mengontrol operasional pembangkit, tapi wajib membayar listrik yang oleh pembangkit pada tingkat harga komersial, pada tingkat harga pasar. Nah, ini juga menjadi masalah yang membebani keuangan PLN sendiri. Jadi kalau ditanya sistem pengelolaan sekarang ini akan menjamin ketersediaan secara listrik secara adil, merata dan murah di masa-masa mendatang, saya kira ini akan jadi pertanyaan besar karena belum tentu PLN dalam 3-4 tahun atau 2-3 tahun mendatang mampu bertahan dengan posisi keuangan sekarang yang sudah sangat berat. Satu, beratnya membeli energi primer. Walaupun kita tahu harga-harga energi primer sedang jatuh dan murah, tapi PLN menghadapi kesulitan. Kita nggak tahu apa masalahnya, apa karena kontrak-kontrak pembelian itu yang tidak fleksibel. Kedua, apakah dia akan tetap sanggup membeli listrik-listrik yang disediakan swasta? Karena program 35.000 megawatt telah membuat banyak tumbuh-tumbuh pembangkit listrik swasta yang lumayan besar-besar ya. Apakah ini tidak akan berkonsekuensi daripada PLN menghidupkan pembangkitnya sendiri, maka lebih baik dia membeli swasta. Sebab kalau swasta ini tidak diambil listriknya, maka tetap harus dibayar. Nah, ini apakah akan menjamin kelangsungan bagi ketersediaan keuangan PLN untuk memastikan mereka sanggup membeli listrik-listrik swasta untuk dijual kepada masyarakat. Nah, lalu yang ketiga, PLN akan berhadapan dengan masalah keuangan. Ada tuntutan global agar pemerintah termasuk BUMN di bidang energi, BUMN kita di bidang energi, agar mengurangi secara signifikan penggunaan fosil. Nah, kalau ini terjadi, ini akan semakin memberatkan PLN karena pembangkit-pembangkit batubara PLN juga masih cukup banyak ya. Sementara juga dia harus membeli listrik dari swasta yang semakin mayoritas didominasi oleh batubara. Ini semua menjadi tanggung jawab PLN. Nah, swastanya sendiri sepertinya lepas tanggung jawab terhadap komitmen pemerintah untuk merealisasikan undang-undang ratifikasi perubahan iklim dan komitmen
penurunan emisi karbon. Seperti itu. Nah, yang ketiga tadi apa? Saya agak berkaitan dengan yang kedua, Pak. Jadi ganti rugi PLN. Iya, ganti kalau rugi. ada Nah, pemutusan arus atau mati. Dalam kasus kemarin sebetulnya PLN mau mengganti rugi ya. Saya perhatikan kemarin sudah menyediakan skema ganti rugi terhadap pemadaman, tapi ganti rugi itu tidak bersifat menyeluruh ya dalam menilai aspek kerugian, tapi hanya menilai menilai berapa nilai listrik, kalau nggak salah saya ya, nilai listrik yang dimatikan itu bagi setiap konsumen. Ini kan sebetulnya sistem penggantian begini agak bias ya, karena kan kerugian yang diderita masyarakat atau dunia usaha atau perusahaan itu kan tidak sifatnya seperti itu ya, tapi menyangkut kerugian usaha, kerugian akibat nganggurnya pekerja dalam beberapa waktu, dan kerugian-kerugian lainnya, misalnya instalasi listriknya menjadi rusak atau apa-apalah dan seterusnya. Memang dalam skema pergantian ganti rugi ini saya belum melihat satu skema yang sifatnya menyeluruh ya, yang sifatnya komprehensif. Masih standarnya masih sangat minimum sekali. Tapi ya menurut saya PLN kemarin sudah memiliki komitmen itu. Dan sebaiknya masalah itu tidak perlu terjadi ya. Masalah itu tidak perlu terjadi. Dan kejadian force major kemarin itu sebetulnya juga tidak bisa dibebankan sendiri kepada PLN. Harus ada investigasi dulu bahwa matinya listrik ini karena faktor kesengajaan dari PLN atau faktor kesalahan manajemen mereka atau faktor keteledoran daripada aparat-aparat mereka atau pegawai mereka. Itu harus dicari tahu dulu, atau bisa saja mati listrik ini sabotase dari luar negeri, dari dalam, kan kita nggak tahu ya. Itu juga harus menjadi tanggung jawab negara. Jadi tidak bisa semua beban seperti ini dibebankan kepada PLN tanpa melalui proses investigasi yang memadai. Mohon maaf Pak, saya boleh berkomentar sebentar? Oke, silakan. Terkait dengan pertanyaan saya yang kedua itu Pak, konsekuensi hukumnya ketika PLN menyatakan dirinya dalam keadaan force majeure ketika waktu PLN mati atau listrik mati seperti itu Pak. Konsekuensi hukum yang dihadapi istilahnya Pak terkait dengan keadaan seperti itu, kita nih sebagai konsumen di sini menginginkan kan adanya ganti rugi misalkan dari PLN Pak ya. Dan kemudian konsekuensi hukumnya apa yang akan yang harusnya terjadi kalau misalkan PLN tidak terbukti dalam keadaan force majeure. Seperti kalau dalam teori kan keadaan force majeure itu keadaan yang tidak bisa dihindari oleh manusia istilahnya Pak, di luar kendali manusia. Kalau masalah teknis, masalah apa kan, itu masih dalam keadaan keteledoran. Bisa dikatakan dia bukan dalam keadaan force majeure seperti itu Pak. Nah, itu. Iya. Iya, kalau force majeure memang ya tidak bisa diminta ganti rugi ya. Kalau mau ya kerugian masyarakat dalam mekanisme negara. Karena force majeure itu kan biasanya berkaitan dengan bencana-bencana kemanusiaan, bencana alam, apa dan lain sebagainya. Itu di luar kendali manusia lah. Jadi kalau ada kerugian yang dihadapi masyarakat, memang negara membantu, bukan atas dasar sebabnya listrik, tapi sebab kejadian-kejadian di luar itu. Nah, kalau misalnya tidak terbukti, dalam kasus mati listrik di Jakarta kemarin memang tidak jelas penyebabnya. Sampai sekarang kan ada penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian ya. Saya juga belum tahu apa hasil penyelidikan itu ya. Apakah murni karena aspek kesalahan manusia, keteledoran, kesalahan manajemen dan lain sebagainya, atau sebab-sebab lain, misalnya ada sabotase dari luar atau dari mana. Sampai sekarang belum pernah mendengar penjelasan yang rinci terkait dengan sebab musabab kejadian kemarin. Tapi kalau kejadian di luar force majeure, kalau misalnya ada mati listrik dan lain sebagainya, memang saya rasa ada mekanisme untuk pergantian ganti rugi itu
disediakan oleh PLN. Tapi memang harus dibuktikan dan ditempuh jalurnya. Kalau nggak salah ada jalurnya. Saya kurang terperinci mempelajari aspek bagaimana teknik menggugat kalau terjadi itu. Tapi bisa ditelusuri karena itu saya rasa ada mekanismenya untuk meminta ganti rugi. Oke, terima kasih Pak Salahuddin Daeng atas kasih, pencerahannya. Kemudian untuk selanjutnya kepada Pak Andre Ginting. Pak Andre Ginting, silakan langsung aja ke pemateri untuk di unmute mic-nya. Halo, Pak Andre Ginting. Izin Pak, kayaknya duluan. Oke, ya, Pak Ilham, silakan Pak Ilham. Ya, mohon maaf. Ya, Pak Andre Ginting, silakan Ilham. Ya, terima kasih. Saya kira sangat menarik profil dari Pak Salahuddin ini. Ada beberapa hal yang saya kira menjadi pertanyaan besar sebenarnya dari pemaparan beliau. Pertama, kalau memang negara memang harus mengelola tenaga listrik, dan ini sedangkan dari penjelasan Salahuddin ini sendiri terlihat bahwa negara tidak siap mengelola negara dengan tujuan bahwa ada pemerataan, bahwa semua masyarakat dapat mengakses, tetapi malah saya kira malah berubah ya dengan sistem yang ada sekarang. Kalau dari gambaran yang disampaikan itu malah negara hanya dimanfaatkan untuk bagaimana swasta bisa lebih mengambil porsi. Jadi sebenarnya kayak kalau ada swasta pasti untung, gitu. Negara pasti buntung karena kalaupun ada kewajiban bagi PLN sendiri untuk membeli. Nah ini batasan ini saya kira menjadi permasalahan, sehingga pertanyaan saya yang pertama adalah kelola yang dilakukan selama ini sudah benar. Lalu di mana letak permasalahannya sebenarnya? Kenapa sampai hal seperti ini? Karena kan ini relasi yang kuat sebenarnya antara kelompok pertambangan batu bara dengan tenaga listrikan itu sendiri, sehingga bagaimana mendorong sumber-sumber tenaga listrik lain selain dari batu bara ini menjadi penting. Yang kedua terkait dengan itu, saya kira-kira Bang Salahuddin punya gambaran ada nggak best practice sebenarnya negara lain, atau mungkin di dalam negeri sendiri, mungkin di sektor lain, entah itu sektor migas atau sektor batu bara sendiri yang bisa dijadikan rujukan sebenarnya. Bagaimana sih tata kelola dengan sistem sekarang? Kan kita sudah tahu sistemnya sudah membuat mekanisme yang tidak sehat. Kalian pasti rugilah. Sedangkan kita ingin mendorong ada PLN ini jadi lembaga yang kuat, sehat, dan bukan menjadi alat terus untuk itu sendiri. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, sebenarnya isu yang menarik adalah adanya isu untuk hadirnya tenaga nuklir. Halo. Tapi dari beberapa diskusi yang saya ikuti terkait adanya pembangkit listrik tenaga nuklir, saya kemudian juga menyimpulkan sebenarnya mirip dengan yang tadi disampaikan bahwa kehadiran pembangkit listrik tenaga nuklir ini sebenarnya bagian dari dihalang-halangi karena ada proses penguasaan batu bara yang ingin tetap dihidupkan. Jadi tidak akan mungkin ada tenaga nuklir di Indonesia, padahal ini menjadi juga salah satu alternatif solusi. Karena pasti masyarakat ditakut-takuti bahwa nanti bisa terjadi masalah gini-gini. Padahal tenaga nuklir ini menurut saya satu alternatif yang potensial dilakukan. Tapi pasti akan kalah. Kenapa? Karena isu batu bara, dan ini saya kira menjadi isu bisnis sebenarnya, sehingga tidak akan mungkin ada kebijakan
untuk menghadirkan pembangkit listrik tenaga nuklir di Indonesia. Itu 3 hal yang mungkin saya bisa tanyakan dan butuh pencerahan dari Tuan Salamuddin. Terima kasih. Terima kasih Pak Ilham. Pak Salamuddin Daeng, ini Pak Ilham ada 3 pertanyaan nih. Yang pertama, apa tata kelola listrik sekarang sudah benar? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana menjadikan PLN semakin kuat, tidak dikadalin sama swasta aja gitu. Jadi bahasanya PLN yang buntung, tapi swasta yang untung gitu. Yang ketiga, kehadiran PLTN atau tenaga nuklir itu tidak mungkin karena berlawanan dengan isu batubara. Silakan Pak Salamuddin. Sama best practice dan praktis Iya. Oke, bisa ditangkap pertanyaannya. Tapi saya mau kasih gambaran sedikit soal keuangan PLN ini. Jadi dari total beban usaha PLN di tahun 2019, 6 bulan ya, 6 bulan terakhir 2019, beban keuangan PLN, beban usahanya itu mencapai 162 triliun ya, 162 triliun. Itu 106 triliunnya itu dari 152 apa 52 nih, 162 lah. 105 triliunnya itu berasal dari beban pembelian listrik swasta dan beban energi primer. Jadi ini adalah beban yang berat saya rasa ya, karena ini sekitar 75% lebih dari beban keuangan, dari beban usaha. Nah, kalau kita tambah lagi dengan beban keuangan, jadi beban keuangan ini berasal dari kurs dan beban bunga pinjaman dia, maka beban keuangan ini tampaknya cukup besar. Nilainya di tahun 2000 di 6 bulan pertama 2020 ini itu sekitar 12 triliun. Jadi 3 beban ini, beban pembelian listrik swasta, beban pembelian listrik swasta, beban pembelian energi primer, dan beban keuangan sudah menyedot hampir 80% ya dari seluruh beban keuangan PLN. Nah, sebetulnya dari laporan KUI ini ada indikasi lah, saya menangkap indikasi bahwa sistem penyelenggaraan ketenaga listrikan di Indonesia ini masih bermasalah. Masalah utamanya karena BUMN yang dibebankan untuk bertanggung jawab mengelola ketenaga listrikan ini masih menderita kerugian yang cukup signifikan. Nah, karena kerugian di tahun ini mencapai 14 triliun ya. 14 triliun. Kerugian di 6 bulan pertama ini 14 triliun, maka sebetulnya dari situ kita bisa menilai ada masalah di dalam sistem pengelolaan ketenaga listrikan kita. Kenapa saya bilang ada masalah? Pertama nih, Mas siapa tadi? Pak Ilham, Mbak. Pak Ilham. Iya, Bang. Harga energi primer di Indonesia sekarang kan sedang turun, Pak Ilham. Harga minyak aja tidak merangkak, sekitar di $40 per barel. Harga batu bara di rata-rata $50 per ton ya. Bahkan sempat ke 40. Jadi menjadi aneh ya kalau beban kerugian PLN ini kok malah tambah besar. Harusnya di tengah menurunnya harga energi primer, karena itu adalah komponen terbesar dari beban usaha, seharusnya untung dong ya. Mau tunggu harga minyak sampai minus, kan sempat minus kemarin.
Masa nggak untung? Kan beli minyaknya murah, Yeah. beli gasnya juga murah, harga gas juga sedang turun. Jadi sebetulnya momentum untuk dapat untung itu ya tersedia sekarang. Tapi menjadi aneh kenapa BUMN ini malah menderita kerugian. Berarti kan ada masalah di dalam sistemnya. Nah, bagaimana melihat ada masalah di dalam sistem itu? Sistem ini tidak mampu menjaga sustainability atau kelangsungan hidup daripada badan negara atau perusahaan negara yang diserahin tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan ketenaga listrikan di Indonesia. Artinya sistem yang ada sekarang ini ternyata membuat BUMN-nya rugi dan berpotensi mengancam keberlangsungan dari aspek pemenuhan ketenaga listrikan bagi rakyat secara terjangkau dan murah kan. Kedepannya akan begitu. Nah, itu pertama kita bisa melihat bahwa sistem ini masih bermasalah. Kedua, dalam putusan MK itu kan ada dua putusan. Sebetulnya kalau saya kunci ya, satu, listrik ini harus dikuasai negara, ya harus dikuasai negara. Kedua, pengelolaan ketenaga listrikan ini harus dilakukan secara terintegrasi. Nah, kalau sistem terintegrasi yang disebut MK itu sebetulnya kalau menurut hemat saya terintegrasi itu negara harus punya kontrol terhadap seluruh lini rantai suplai ketenaga listrikan, mulai dari hulu pembangkitnya, distribusinya, jaringannya sampai kepada retailnya. Nah, sekarang faktanya kan hulu dikuasai swasta, retail dikuasai swasta. Sebaiknya PLN ke depan hanya berfokus kepada distribusi. Nah, ini bahaya sekali. Jadi PLN ini tukang bayar dan tukang menyalurkan. Sementara penjualan dan tukang beli listrik, penjualannya nanti diserahin ke swasta, pembeliannya wajib dibeli oleh PLN kepada swasta. Jadi PLN dapat apa? Nah, kalau perusahaan negara yang diserahin tanggung jawab untuk menjamin terpenuhinya ketenaga listrikan itu tidak pasti masa depannya, maka sistem kita ini bermasalah. Apalagi kalau pelaksanaan putusan MK tentang terintegrasinya pengelolaan ketenaga listrikan ini tidak sesuai dengan satu maksud yang baik gitu, atau suatu maksud yang sebenarnya, tapi disimpangkan untuk kepentingan yang lain, yakni kepentingan para oligarki pembangkit swasta, kepentingan bandar batubara, ya kan, kepentingan para rentenir keuangan global. Kita akan tersandra oleh tiga aspek itu terusnya gitu loh. Jadi sebetulnya apa yang diamanatkan konstitusi benar, tidak mungkin meleset. Negara harus menjamin, negara harus menguasai, negara harus menjamin, dan seterusnya itu sesuai pasal 33. Cuman pelaksanaannya ternyata maksud dari pasal ini disalahgunakan untuk kepentingan para oligark, para bandar, dan baik asing maupun nasional. Saya kira itu. Ada lagi? Yang ketiga, Bang, adakah best practice tentang PLTN, pembangkit listrik nuklir, tenaga nuklir? Bukan best practice itu di tata kelola. Maksudnya ada nggak kira-kira yang bisa kita lihat, ini bagus nih sebenarnya kalau Indonesia bisa jadikan itu untuk pengelolaan dalam negeri. Oh iya. Kalau sebetulnya ya, tapi silakan dipelajari masing-masing. India termasuk yang mampu menekan harga listrik yang relatif lebih rendah dari kita ya. Nah, ini kita pakai ukuran harga aja dulu. Karena kalau kita lihat India, dia lebih rendah dari kita harga listriknya.
Kalau kita lihat Cina juga lebih rendah dari kita tarif listriknya ya. Kita ini mungkin menyamai, kalau nggak salah saya dari Malaysia kita masih lebih tinggi kalau nggak salah ya. Ya kita termasuk cukup mahal lah, $10 dibanding ya 10 sen dolar per kWh itu dibanding dengan tingkat pendapatan masyarakat kita. Jadi pendapatan Cina kan lebih baik dari kita. Kalau kita ukur harga listriknya mestinya kita lebih murah dong dari dia ya. Kalau kita benar, atau jangan memang punya metode yang benar di dalam memenuhi kebutuhan listrik sehingga dia mampu bersaing. Harga listrik yang murah itulah yang menopang industri, menopang rumah tangga, menopang transportasi mereka sehingga ekonomi mereka relatif berbiaya murah. Sementara harga listrik di kita kan masih cukup mahal dibandingkan dengan tingkat perkembangan industri kita atau tingkat perkembangan pendapatan per kapita daripada masyarakat kita. Nah, kalau mau lihat best practice-nya, sebetulnya yang harus kita lihat adalah, yang harus kita monitor adalah mana sistem di negara-negara berkembang seperti Cina dan India dalam mengelola ketenaga listrikannya. Kita nggak bisa mengikuti negara yang lebih mahal dari kita ya, misalnya Amerika atau negara-negara Eropa, karena pendapatan masyarakat kita masih sangat rendah. Tapi sebetulnya jalur-jalur bagi kita yang paling tepat itu adalah jalur konstitusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33. Sebetulnya itu dengan pijakan itu saja kalau dilaksanakan dengan benar dan konsisten, saya kira nggak ada masalah. Cuman kan prakteknya sekarang pelaksanaan pasal 33 didompleng oleh kepentingan oligarki. Kepentingan oligarki ini yang menguasai pembangkit, menguasai energi primer. Bayangin aja ya. Batu bara dikuasai mereka, pembangkit dikuasai mereka, ya PLN jebol. Itulah kira-kira. Negara pasti jebol di subsidi nanti, subsidi listrik jadi besar. Bayangkan saja kalau batu baranya dikuasai negara, ya kan? Bangkitnya juga dikuasai PLN. Ya kan? Minyaknya dikuasai negara, gasnya dikuasai negara. Akan lain ceritanya karena ketidakkonsistensi kita di dalam praktek penguasaan negara atas sumber daya alam dan sumber energi inilah yang menyebabkan menjadi masalah complicated di dalam sistem pengelolaan ketenaga listrikan. Padahal masa depan dunia ini ada di listrik, bukan di BBM. BBM saya kira sudah berakhir ya, kalau hemat saya sudah berakhir. Dan sekarang kita bergerak kepada electricity, menuju kepada elektrifikasi di semua lini kehidupan, transportasi, rumah tangga, semuanya lah akan menuju ke sana. Saya kira itu ya. Ada terakhir terkait pembangkit listrik tenaga nuklir. Oh, tenaga nuklir. Ini pasti debatable ya. Debatable karena tidak semua negara, bahkan pembangkit listrik nuklir ini kan sebetulnya basisnya masih ekstraksi sumber daya alam ya. Perdebatan pertama di kalangan aktivis lingkungan, karena nuklir ini masih ekstraksi sumber daya alam, mencari uranium, menggali tambang dan seterusnya, pasti punya masalah dengan lingkungan hidup ya. Perdebatan kedua, pembangkit semacam ini dipandang pasti ini keuangan karena impor teknologi dan sumber daya manusia dan macam-macam ya, impor dari segala macam kebutuhannya, termasuk maintenance dan perawatannya. Dari sisi Indonesia pasti akan ada masalah keuangan. Yang ketiga, ada kekhawatiran dari beberapa kalangan bahwa ini belum sepenuhnya aman di negeri-negeri yang rawan dengan berbagai bentuk sangat beragam ya. Kita kan beragam sekali bencananya, mulai dari banjir, longsor, gempa bumi, hampir semua ada di sini, tsunami dan lain sebagainya.
hampir semuanya ada di sini. Jepang mungkin punya 2 aja ya, bencana alamnya seperti gempa dan tsunami ya, tapi kita kan punya banjir ya, punya gunung meletus ya, punya gunung berapi yang banyak sekali, gunung berapi. Jadi nuklir di pilihan yang paling sulit, prioritasnya paling kecil lah di dalam proses pemenuhan ketenaga listrikan untuk sebuah negara dengan tingkat kompleksitas sumber energi yang sangat beragam seperti kita. Saking beragamnya, apa aja ada di sini, matahari ada, ombak lautan ada, biomasa ada, sampah-sampah pepohonan, sisa-sisa kayu banyak. Lalu juga kita punya gas panas bumi cukup banyak sekali. Bahkan kita yang paling panas bumi di dunia, paling kaya di dunia, kita memiliki cadangan panas bumi kita yang terbesar, salah satu yang terbesar. Kita paling besar di dunia panas bumi kita. Jadi pilihan tenaga nuklir itu seperti pilihan yang hanya akan diisi dengan perdebatan-perdebatan. Saya kira itu. Oke, terima kasih Bang, sangat mencerahkan sekali. Debatnya semakin kayaknya lebih serius diskusi pada sore hari ini. Banyak pertanyaan Bang. Saya pilih lagi di room chat, ada Mbak Hagrina Tamam. Kepada Mbak Hagrina, langsung saja untuk bertanya kepada Pak Salamuddin Daeng. Silakan Mbak. Monitor Mbak Hagrina, oke, siap. Di jalan Pak. Mohon dibacakan kalau bisa, iya. Mohon maaf. Ya, terima kasih. Karena Mbak Agrina lagi di jalan, saya bacakan pertanyaannya. Ada beberapa pertanyaan ini. Yang pertama, apakah dengan beban keuangan yang di PLN hingga saat ini dapat dijadikan indikator bahwa PLN tidak efisien dan efektif? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah dengan buat perusahaan BUMN lain yang diberikan tanggung jawab untuk pengelolaan tenaga listrik menjadi solusi perbaikan tata kelola ketenaga listrikan Indonesia? Itu Pak, poinnya Pak. Mungkin bisa langsung? Iya, tadi sudah saya katakan bahwa beban keuangan itu yang paling besar itu bersumber dari 2 hal. 80%, 70% beban keuangan itu berasal dari pembelian listrik swasta, ya, pembelian listrik, bahan bakar dan pelumas satu, yang kedua itu adalah pembelian tenaga listrik. Itu 2 yang paling besar dari 152 triliun beban usaha PLN. 100 triliun lebihnya itu berasal dari 2 itu. Nah, kalau ini mau dilihat sebagai masalah inefisiensi, boleh juga menurut saya. Artinya, langkah efisiensi yang harus diambil PLN adalah dengan merenegosiasi pembelian bahan bakar, ya, energi primer dari perusahaan batu bara, dari perusahaan minyak, dari perusahaan gas, harus renegosiasi semua. Dan kedua, harus renegosiasi di dalam pembelian listrik swasta. Tapi pertanyaan berikutnya, apakah bisa melakukan langkah efisiensi dalam 2 jalur itu? Nah, silakan teman-teman berpartisipasi, mempelajari sendiri siapa sih pemilik-pemilik pembangkit ini, siapa sih pemilik-pemilik batu bara di Indonesia. Karena kuat indikasi bahwa pemilik pembangkit dan pemilik batu bara ini bagian dari orang-orang yang cukup berkuasa di Republik ini. Orang-orang yang memiliki power di kekuasaan. Jadi PLN saya tidak yakin ya berani mengambil langkah untuk melakukan renegosiasi terkait 2 hal itu.
Yang renegosiasi ketiga, karena beban ketiga ini datangnya itu dari beban bunga utang ya, beban keuangan, maka juga ada kebutuhan untuk renegosiasi di dalam keuangan. Misalnya renegosiasi utang dan lain sebagainya. Tapi kita lihat juga apakah PLN akan berani melakukan itu semua gitu. Nah, dugaan akan berani sampai ke situ, sampai ketiga hal itu. Jadi ketika kita bicara bagaimana kelangsungan bisnis mereka ke depan, sepanjang tiga beban ini masih menyandra keuangan PLN, ya sulit bagi PLN untuk bisa survive, menjamin kelangsungan daripada ketenaga listrikan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah ini boleh diserahkan ke pihak lain, ke swasta dan lain sebagainya? Dengan penguasaan di tangan PLN saja sekarang, sebetulnya PLN beli lebih mahal kepada swasta kan, listrikan, tapi dijual ke masyarakat lebih rendah daripada harga beli dia kepada swasta kan. Makanya ada subsidi dari negara. Kalau diserahkan kepada perusahaan di luar PLN dengan mekanisme yang sama, berarti perusahaan itu akan dapat subsidi dari negara kan. Maka baru bisa menjamin harga listrik murah. Kalau perusahaan disuruh kelola sendiri sekarang, kemudian jual sendiri tanpa subsidi, saya kira mereka nggak akan sanggup. Nggak akan sanggup. Kalau dia masih bisa jalan, tapi kalau swasta rugi, listriknya langsung mati. Karena nggak mungkin dia bisa bertahan dalam posisi rugi. Nah, pertanyaan yang sangat menggelitik bagi kita para peneliti, kenapa PLN rugi tapi tidak ada pembangkit listrik swasta yang rugi? Atau perusahaan batubara yang rugi. Padahal sama-sama COVID dan sama-sama sedang resesi kan. Nah, itu harus menjadi tugas para pengamat dan peneliti supaya kita berbagi beban lah di dalam keadaan keuangan yang sekarang. Jadi saya nggak yakin kalau diserahin ke swasta atau pihak di luar negara, non-state corporation atau di luar badan usaha milik negara, saya nggak yakin. Justru ini barang akan lebih baik karena sebenarnya swasta jadi bumper aja, karena tadi alasan saya sederhana, beban terbesarnya datang dari pembelian listrik swasta dan datang dari pembelian bahan bakar gitu, dan beban ketiga berasal dari sektor keuangan, utang ya. Sementara utang ini sudah cukup sekarang. Ya, begitu. Oke. Saya kira itu, Mas. Siap. Gitu, sangat mencerahkan sekali Pak Salmudaing. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan selanjutnya kepada Mbak Puja. Mbak Puja, silakan untuk langsung nyalakan mic-nya. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Langsung saja yang saya tanyakan, berhubung dari tadi Pak Salamuddin ini menjelaskan terkait harga listrik ya Pak ya. Bagaimana sih Pak konsep ideal penentuan tarif listrik ini? Terus gimana juga sih Pak tanggapan Bapak terkait diskon listrik yang diberikan oleh PLN di tengah beban keuangan yang sedang dialami oleh PLN dan kondisi pandemi. Lalu Pak yang terakhir ya. Tadi kan diulang yang kedua Mbak Puja, yang kedua. Ini Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terkait diskon tarif listrik yang diberikan oleh PLN di tengah beban keuangan yang dialami oleh PLN saat ini dan kondisi. Lalu yang terakhir, tadi kan disebutkan juga oleh Bapak bahwa ada sumber energi pembangkit listrik yang lain. Nah, apakah energi pembangkit listrik yang lain ini juga terhadap instrumen penentuan harga jual listrik, Pak? Seperti itu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Puja. Pertanyaan dari Mbak Puja, Pak Salamuddin Daeng. Yang pertama, apakah ada konsep ideal untuk harga listrik
dari PLN. Itu Pak. Yang kedua tadi kurang jelas, mungkin bisa diulang. Yang ketiga, apakah ada sumber listrik lain sehingga untuk mempengaruhi harga listrik? Tidak ditangkap, Pak Dai? Bisa saya ulang lagi nggak pertanyaan untuk yang kedua sama tiga, Pak Moderator? Silakan Pak. Nah, jadi untuk yang pertanyaan kedua ini Pak, gimana sih tanggapannya Pak Salamuddin terkait diskon listrik yang diberikan oleh PLN di tengah beban keuangan yang sedang dialami oleh PLN sekarang ini. Terus untuk yang terakhir tadi ini, tadi kan Pak Salamuddin kan menjelaskan bahwa sumber energi pembangkit listrik ini tidak hanya batu bara. Nah, apakah sumber energi pembangkit listrik ini mempengaruhi instrumen menentukan harga jual listrik atau bagaimana Pak? Gitu. Oke, bisa ditangkap Pak Deng? Ya. Siap. Pertama soal coba ulang yang pertama, mekanisme penentuan tarif. Iya. Konsum idealnya harga listrik itu Pak. Kalau di kita kan penentuan tarif dasar listrik kan ditetapkan melalui keputusan pemerintah kan. Jadi tarif dasar listrik ini ditetapkan oleh pemerintah dan persetujuan DPR. Ya tentu bla bla blanya kan dihitung segala macam beban subsidi yang harus tarif dasar listrik ditentukan oleh pemerintah. Nah, PLN tidak bisa menjual listrik itu menurut sesuka dia sendiri berdasarkan pertimbangan komersial, tidak bisa karena itu semua ditetapkan oleh pemerintah. Makanya ada mekanisme pergantian subsidi ya. Subsidi ditetapkan di dalam APBN. Ada subsidi sebagai pergantian selisih harga ya, di antara selisih harga pemerintah dengan harga yang seharusnya terjadi di pasar ya. Dan itu menjadi tanggung jawab daripada pemerintah untuk mengganti dan DPR untuk mengganti lewat subsidi kepada PLN. Nah, namun dalam pelaksanaannya tidak selalu subsidi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah ini dibayarkan sesuai dengan waktu laporan keuangannya kepada PLN. Misalnya tahun ini kalau tidak salah saya pemerintah masih utang 45 triliun kepada PLN. Nah, sementara PLN ini kan beroperasinya kan pakai minjam duit ke bank, pakai minjam duit ke lembaga keuangan internasional, pakai minjam duit juga ke pasar keuangan global melalui global bond ya. Nah, dan ini menjadi masalah yang mengakibatkan mungkin PLN mengalami kesulitan di dalam mengatur keuangan mereka karena tersandra oleh adanya piutang yang tidak dibayarkan oleh pemerintah. Belum lagi termasuk piutang-piutang PLN listrik di lembaga-lembaga pemerintah ya dan instansi-instansi pemerintah kan nggak semua bayar sesuai dengan waktunya gitu loh. Jadi memang menjadi dilema di dalam masalah ini kan. Itu tidak masuk dalam mekanisme pergantian subsidi. Jadi PLN mau untung atau enggak tergantung daripada penentuan harga listrik oleh pemerintah. Itu rumusnya. Nah, tapi kalau pemerintah melepaskan harga ini kepada mekanisme pasar, ya rakyat tidak bisa bayar listrik karena harganya jadi mahal gitu kan. Tapi sekali lagi bahwa untung atau tidaknya PLN ini tergantung kepada kebijakan pemerintah. Nah, itu setelah tadi diskusi awal kita mengatakan ada beban pembelian listrik swasta yang harus renegosiasi ya, beban pembelian batu bara, minyak, energi primer yang harus renegosiasi, maka hal berikutnya untuk memperbaiki keuangan PLN itu adalah bagaimana pemerintah secara tepat menentukan subsidi agar perusahaan ini bisa sustainable. Kalau misalnya utang subsidinya nggak kunjung-kunjung dibayar ya jebol keuangannya PLN. Itu
Kira-kira apa lagi yang kedua? Saya pikir sudah terjawab sih Bang, karena yang kedua itu sumber apa namanya listrik dari batu bara. Selain batu bara itu supaya harga bisa rendahkan, udah diputusin di DPR, jadi kayaknya nggak bisa. Terus mungkin yang ketiga Bang, itu tentang diskon listrik di PLN yang lagi kesulitan keuangan. Menurut Abang gimana nih? Itu juga menjadi perkara ya, karena saya nggak tahu apakah diskon ini ditanggung di APBN atau menjadi beban keuangan PLN. Saya belum mendapat rilis resmi dari tuh. Ya. Tapi kalau dibebankan kepada negara, artinya nanti negara akan mengganti seberapapun beban subsidi, beban itu penggantian apa tadi? Pemotongan harga itu diskon. Ya. Diskon harga ini seberapa bebannya yang ditanggung PLN mungkin akan diganti oleh APBN. Tapi saya juga masih menunggu bagaimana resminya itu, karena di APBN yang ditetapkan melalui Perpu 2001 kan tidak ada itu semua. Perpu 2020, Perpu nomor 1 2020 dan Undang-Undang nomor 2 2020 dan Undang-Undang APBN 2020 itu tidak secara rinci menyebutkan hal-hal seperti itu. Walaupun ini era Covid. Karena APBN sekarang kan tidak setransparan dulu. Kalau sekarang APBN-nya bisa berubah tiap hari. Karena di tangan pemerintah semua. Karena Perpu nomor 1 2020 dan Undang-Undang nomor 2 2020 telah menyerahkan semua kekuasaan di bidang APBN kepada pemerintah. Jadi DPR tidak ikut cawe-cawe. Maka sekarang sulit kita mendapatkan detailnya dari perubahan itu. Ya, misalnya dana PEM aja berubah tiap hari, ini dana untuk bailout bank, dana untuk suntikan sektor swasta. Hari ini pengumumannya beda, besok pengumumannya beda. Karena sepenuhnya hak atas anggaran ini. Oke. Jadi kita belum dapat detail, apalagi yang agak spesifik begini ya terkait dengan penggantian diskon listrik. Oke, siap. Terima kasih Bang. Ada satu lagi yang tadi belum dijawab ya, Pak, terkait sumber energi pembangkit listrik selain batu bara ini, apakah juga ini masuk menjadi instrumen dalam menentukan harga jual listrik? Oh iya, masuk. Kan sebetulnya masuk karena listrik yang ramah lingkungan memang punya mekanisme penentuan harga yang berbeda, gitu. Jadi harganya ditentukan juga oleh pemerintah. Harga pembelian listrik ramah lingkungan ditetapkan oleh pemerintah dan harganya lebih mahal daripada listrik biasa. Tapi sekali lagi karena PLN ini adalah pembeli tunggal, maka tetap awalnya harus membebani keuangan PLN. Nah, keuangan PLN ini diganti oleh pemerintah. Tetapi ini harus menjadi perhatian teman-teman, perhatian kita para peneliti. Apakah pemerintah akan konsisten membayar pada PLN sesuai dengan waktu laporan keuangan mereka? Karena kalau saya ikuti perdebatan selama ini ya tidak dibayar sesuai waktu yang membuat PLN juga kadang-kadang kesulitan keuangan. Oke, siap. Terima kasih. Gimana Pak Puja? Sudah? Sudah Pak. Oke. Terima kasih. Iya. Semakin menarik lagi diskusi hari ini. Kayaknya ada dari Mbak Hagrina nih mau nambah. Silakan Mbak Hagrina, langsung saja Pak. Ya, selamat sore. Izin Pak. Tadi kan Bapak mengatakan untuk renegosiasi 3 poin kontrak. Kalau dilihat dari situ kan agak mustahil untuk PLN itu melakukan renegosiasi karena dia akan pelik. Jika begitu posisinya, apakah ada harapan bagi PLN untuk berada pada posisi keuangan yang balance atau dia tidak akan merugi ke depannya? Itu dulu pertanyaan saya yang pertama, karena ini berjenjang Pak, saya harus tahu jawaban yang pertama dulu. Oke, siap. Bisa
pilihannya itu ya, kalau saya ya, kan kita lihat struktur keuangannya, kan kita bicara soal bagaimana sih mereka keluar dari masalah keuangan. Nah, kita lihat laporan keuangannya. Laporan keuangannya itu saya simpulkan demikian. Pertama, beban terbesar itu ada di pembelian listrik swasta. Dua, beban terbesarnya itu ada di pembelian bahan bakar dan pelumas. Dan terbesar ketiga ada di di keuangan, di masalah kurs. Kan misalnya kayak di Indonesia, di mereka walaupun batu bara itu diproduksi di Indonesia, tetap dia beli dengan US dollar kan. Walaupun minyak diproduksi, transaksinya pakai mata uang asing. Belum lagi terkena bunga, terkena depresiasi, pasti akan sangat kompleks. Kadang-kadang kerugian keuangannya sangat besar sekali. Nah, sehingga tiga hal itu jadi fokus perhatian. Kalau efisiensi yang lain-lain untuk balance itu seperti pemeliharaan atau tenaga kerja. Tenaga kerja saya rasa nggak mungkin ya, karena itu gaji ya. Kalau pemeliharaan masih mungkin juga, tapi itu nggak signifikan karena bisa nanti tambah banyak masalah. Yang paling besar renegosiasinya ada di situ, di pembangkit dan bahan bakar. Apalagi sekarang momentumnya harga bahan bakar murah, sebetulnya ini tersedia. Hanya sekarang ini tergantung keinginan baik pemerintah. Karena saya rasa PLN nggak akan berani kalau pemerintahnya nggak setuju ya. Mereka cuma pelaksana. Tapi kalau Pak Presiden Jokowi menginstruksikan agar PLN melakukan renegosiasi dan swasta agar mau menerima proses itu, saya rasa nggak ada masalah, bisa semua terjadi. Asal ada keinginan baik dari atas, dari Presiden, dari Menteri SDM, turun ke bawah ke PLN. Karena misalnya kayak diskon listrik kan permintaan Presiden. Ya nggak bisa membantah lah. Mau rugi mau enggak, Presiden sudah minta, ya harus turun harganya. Harus didiskon gitu. Jadi kira-kira gitulah. Proses yang lain juga akan demikian. Tergantung pada keinginan baik atau kemauan para penyelenggara negara, terutama Bapak Presiden Republik Indonesia. Oke. Ya, gimana Mbak Agrina? Mungkin ada pertanyaan kedua. Mungkin ini agak ekstrim. Tapi kalau dilihat dari kasusnya PLN itu kan sendiri, dia lebih banyak permasalahannya pada struktur keuangannya. Sampai dia akhirnya masih merugi di saat harga bahan bakunya rendah sekali. Apakah dimungkinkan ke depannya jika PLN ini memang masih berada dalam posisi yang stagnan seperti ini, tidak ada perkembangan sama sekali, untuk mengajukan kepailitan diri sendiri bagi PLN, dan nantinya negara mungkin membentuk BUMN baru yang mengatur mengenai tata kelola ketenaga listrikan, dan tidak hanya satu, mungkin dua, agar tidak lagi monopoli by law. Ini kan di by law, Pak, jadi kita tidak ada transparansi juga, kita tidak bisa membandingkan pangsa pasar dan harga pasarnya nanti di luaran itu seperti apa. Demikian, sekian sih Pak dari saya. Oke, terima kasih Mbak Agrina. Gimana Pak Nurundeng? Sudah jelas? Iya, kalau saya rasa ya PLN nggak mungkin berani melakukan langkah itu. Direksi nggak mungkin berani. Makanya sebetulnya dorongan kita selalu kepada pemerintah. Pemerintah kita minta memberi peluang kepada PLN untuk melakukan renegosiasi. Masa harga batu bara begitu murah kita nggak bisa renegosiasi? Masa harga gas murah, harga bahan baku murah kita nggak bisa renegosiasi? Apalagi alasannya COVID, sama-sama menanggung beban lah, ya kan? Penjualan listrik juga sekarang menurun drastis, terutama datang dari sektor industri, demand-nya berkurang. Jadi sebetulnya ini momentum untuk renegosiasi. Tapi kan saya sudah katakan tadi, pembangkit ini milik siapa? Ya kan, batu bara ini milik siapa? Ya mirip orang-orang yang nggak jauh-jauh dari oligarki yang berkuasa kan. Jadi
ada kesulitan di situ. Tapi kalau presiden mau, ya nggak masalah, bisa. Tanpa harus mempilotkan PLN ya. Kalau dipilotkan, menurut saya resikonya terlalu tinggi. Ya, terlalu tinggi sekali. Kita unbundling aja nggak setuju ya, Mas. Maksudnya memecah-mecah. Karena misalnya kayak daerah-daerah pedesaan atau luar Jawa, swasta aja bikin pembangkit di luar Jawa aja nggak berani. Kalau disuruh jual sendiri, bikin sendiri, jual sendiri ke masyarakat, bangun jaringan sendiri, ya nggak mungkin berani. Mahal biayanya. Lama mereka balik untung. Mereka tetap mau nyandar ke PLN. Minta listriknya dibeli oleh PLN, PLN disuruh jual. PLN menggunakan jalur swasta untuk menjual. Kalau swasta disuruh bikin pembangkit listrik sana di daerah terpencil, suruh jual ke masyarakat setempat, mampus dia, nggak mungkin berani. Jadi nggak mungkin berani bangun pembangkit, melakukan investasi besar, tapi marketnya kecil sekali. Misalnya daerah-daerah bukan industri ya, bukan hanya mengandalkan konsumen rumah tangga, tapi harganya dengan harga. Jadi kalau menurut saya pilihan mempilotkan PLN beresiko sulit, beresiko sekali. Tapi kalau memecah-mecah listrik untuk dikuasai swasta, saya masih berpikir swastanya nggak akan berani. Misalnya suruh bagiin pembangkit sendiri, bikin jalur distribusi listrik sendiri, jual sendiri ke masyarakat, tagih sendiri ke konsumen. Nggak mungkin berani. Karena di desa-desa masih banyak orang bayar listrik pakai beras. Di kampung-kampung masih bayar listriknya pakai tukaran beras. Ada juga yang nggak bayar, ada juga yang numpang tetangga. Di pedesaan-pedesaan masih luas. Dan harus dilihat bahwa sebetulnya sekarang listrik ini sudah menjangkau pedesaan. Sudah hampir desa terairi jaringan listrik. Nah, saya khawatir kalau ada ide untuk membelah-belah PLN, berarti jaringannya dijual dong ke swasta. Nah, itu kekhawatiran saya. Ini sudah dibangun pakai keuangan PLN, kemudian tiba-tiba muncul ide untuk meliberalisasi listrik, maka ada pihak lain boleh menguasai listrik, maka saya khawatir jaringan ini semua yang sudah dibangun akan serah kelolakan kepada swasta. Sementara mungkin investasi mereka cuma pembangkit, gitu. Atau jangan-jangan di situ enggak ada pembangkitnya, bisa juga begitu. Jadi kita harus waspada dengan ide untuk meliberalisasi atau untuk menyerahkan pengelolaan ini kepada swasta ya, karena itu belum teruji keberanian mereka di dalam melakukan membangun jaringan aja belum. Melakukan investasi di daerah-daerah yang sangat terpencil aja dengan market yang rendah tanpa pembelian wajib dari PLN, saya rasa nggak akan berani. Gitu. Oke, sangat terangkan sekali Pak Salamuddin. Sudah jelas ya Mbak Agrinya? Oke, Iya, terima Pak. kasih. Ya. Kemudian untuk selanjutnya kami persilahkan pada Mas Tejan pertanyaan selanjutnya. Silakan Tejan. Ya, terima kasih Pak. Jadi langsung aja Pak pertanyaan saya. Menurut materi, bagaimana sih pengaruh dari transisi energi di sektor ketenaga listrikan ini kepada industri batubara di Indonesia? Nah, kemudian, apakah Indonesia sudah siap untuk bertransisi dari industri batubara? Apakah mungkin ada sumber daya lain yang menjadikan selain batubara untuk energi listrik? Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Tejan. Pak Salamuddin Daeng. Iya. Sebetulnya kan kalau masalah
masalah batu bara ini, masalah energi fosil secara keseluruhan ya, dipandang sebagai energi tinggi emisi, tidak ramah lingkungan. Pemerintah kan sudah menetapkan target penurunan emisi 23% di tahun 2025. Dan target bauran energi sampai 45% ya, dengan bantuan dukungan internasional. Jadi masalah batu bara sekarang di dalam konteks transisi energi ke depan itu dipandang sebagai suatu masalah, gitu loh. Masalah serius. Penggunaan batu bara dan minyak itu dipandang sebagai satu problem serius di dalam proses transisi energi ke depan. Sehingga batu bara dan minyak ini harus dikurangi secara signifikan dalam rangka agar pemerintah yang sudah resmi menandatangani perjanjian Paris dan sudah meratifikasinya itu dapat mencapai target penurunan emisi tadi. Nah, sekarang ketika kita menghadapi masalah pandemi, sebetulnya kita dimudahkan untuk merealisasikan itu, untuk merealisasikan target penurunan emisi itu dimudahkan. Nah, bagian lain yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar penurunan emisi ini terjadi, maka harus melakukan pengurangan secara signifikan penggunaan minyak ya untuk transportasi dan kebutuhan industri, untuk kebutuhan industri dan lain sebagainya, minyak ya, dan pengurangan batu bara, dua energi fosil yang dipandang sebagai sumber pencemaran. Nah, kalau tidak dilakukan maka tidak bisa tercapai target itu. Nah, kalau target itu tidak bisa tercapai, berdasarkan komitmen Paris, negara-negara maju sudah sampai pada tingkat menerapkan pajak karbon $50 per ton. Per ton karbon itu $250 komitmennya. Jadi nanti kalau kita tidak dapat memenuhi target itu, maka kita kalau ekspor ke luar negeri, diidentifikasi kita menggunakan minyak dan batu bara, maka kita kena carbon tax $150 per ton penggunaan karbon. Nah, Anda bayangkan saja misalnya kita mengkonsumsi minyak ya, itu sekitar 70 juta kiloliter, 73 juta kiloliter setahun Indonesia mengkonsumsi minyak. Memproduksi batu bara 700 juta ton setahun. Itu berapa emisi karbon yang kita kontribusikan kepada global. Nah, sekarang kita dari minyak aja, kalau 1 liter BBM, maka karbonnya itu sama dengan 1,5 sampai 2 kilogram. Ya kan? 1,5, coba dihitung lagi, 1,5 sampai 2 kilogram. Kalau kita mengkonsumsi 73 miliar liter, maka kita memproduksi karbon sekitar 150 sekitar 150 miliar 150 miliar kilogram karbon, 150 juta ton karbon. Kali aja $250, berapa pajaknya itu yang akan diterapkan. Itu sederhananya. Jadi itu nggak akan sanggup lah kita untuk melanjutkan pembangkit batu bara kita atau pembangkit atau ekspor kita nggak akan sanggup membayar itu. Atau kita hasil industri kita ekspor, identifikasi menggunakan itu, kita nggak akan bisa bayar. Atau produk kita nggak akan bisa laku di luar karena terpaksa harus kita jual mahal karena di dalamnya ada carbon tax. Maka itu harus diantisipasi sekarang. Milestone-nya itu 2025. Ya kan? Janji kita juga 2025. 2030 itu udah finish. Udah harus selesai semuanya.
Jadi negara maju sudah harus merealisasikan berapa puluh persen, saya lupa persis, negara berkembang juga sudah ada patokan-patokannya sendiri. Begitu. Oke. Nah, ini juga para peneliti, ilmuwan, mahasiswa harus ikut masuk untuk meneliti ya, melihat bagaimana sejauh mana kemampuan kita untuk ke transisi energi ini. Apakah akan sanggup atau justru kita akan semakin terhambat di dalam proses ini dan termasuk proses-proses perdagangan internasional ke depan. Itu, saya kira itu kenapa batu bara dan minyak ini harus menjadi perhatian. Ya tinggal kalau mau berubah ya tinggal bergerak ke sumber energi lain yang lebih ramah lingkungan. Oke. Gitu. Sangat menarik sekali Pak Sanguddin Daeng. Itu sudah menunjukkan pukul 17 lebih kayaknya. Tapi pertanyaan masih ada di room chat. Saya satu pertanyaan lagi ya Pak Salamuddin. Ya, Oke. boleh. Pada Mas Akmal, silakan Mas Akmal untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah kedengaran? Yep. Mas Lukman? Yep. Ya, baik. Saya coba menanyakan terkait dengan ketentuan ketenaga listrikan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Bang Salamuddin. Karena di situ ada ketentuan yang mengatur bahwa kewenangan DPR tidak lagi diatur dalam penyusunan Rencana Umum Ketenaga Listrikan Nasional. Padahal di Undang-Undang Ketenaga Listrikan 30 tahun 2009 itu diatur. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan hal tersebut? Kemudian terkait dengan Undang-Undang Ketenaga Listrikan ini yang kecenderungannya selalu menguntungkan pihak oligarki dan prinsip ekonomi adalah liberal, sementara masih banyak daerah yang belum teraliri listrik. Jika kita melihat kenyataan-kenyataan di daerah seperti yang Bapak tadi ceritakan bahwa ternyata warga patungan beli listrik ke warga yang lain. Padahal kan seharusnya ada negara hadir menyediakan listrik untuk itu. Mungkin itu saja Pak Moderator. Terima kasih Pak Akmal. Salamuddin Daeng, apa sudah bisa ditangkap pertanyaan dari Pak Akmal? Iya, tadi yang Undang-Undang 30 2009 sama ini ya, sama OJK, kewenangan DPR. Klaster. Iya, kewenangan DPR di OJK. Kewenangan DPR di Undang Cipta Kerja, Omnibus Law. Gimana kurang clear? Gimana kewenangan DPR? Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja khususnya yang mengatur terkait dengan ketenaga listrikan itu menghapus kewenangan DPR dalam penentuan harga listrik. Ada partisipasi DPR di situ, ada konsultasi di situ. Itu bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan itu? Padahal seharusnya kan DPR sebagai representasi rakyat itu harus mengetahui lebih jauh terkait dengan penentuan harga listrik. Itu Pak. Ya. Nah ini makanya. Jadi sebetulnya tidak hanya itu ya aspeknya. Karena yang dihapus itu kewenangan DPR, kewenangan pemerintah daerah, ya di dalam klaster itu. Kemudian beberapa pasal-pasal tentang neoliberalisme seperti pasal-pasal yang dibatalkan di Undang-Undang 30 tahun 2009 oleh Mahkamah Konstitusi dikembalikan lagi ke dalam undang-undang. Jadi memang undang-undang di Undang-Undang Nomor 11 2020 ini kalau menurut hemat kami yang sebagai saksi ahli juga saya waktu itu di Mahkamah Konstitusi
ya tentu saja jadi masalah besar. Nah, terkait dihapusnya berbagai kewenangan pihak yang mengawasi, ya. Kalau sekarang, kalau di Perpu nomor 1 2020 dan Undang-Undang nomor 2 2020 kan memang kewenangan anggaran sudah nggak ada di DPR, ya. Yeah. Benar demikian ya. Yeah. Jadi kewenangan anggaran ada di pemerintah. Dulu DPR terlibat karena belum ada Perpu ini, sehingga APBN ditetapkan oleh DPR. Tapi kalau subsidi nanti bukan lagi oleh DPR, tidak mungkin DPR tidak ikut cawe-cawe di dalam menentukan harga listrik. Kan penentuan anggaran subsidinya DPR yang tetapkan, gitu loh. Ngerti ya? Yeah. Nah, jadi kalau anggaran subsidinya itu ditetapkan oleh DPR nilainya, sementara subsidi itu menyangkut subsidi terhadap harga listrik, maka DPR pasti nanti harus ikut campur menentukan harga listrik. Di Undang-Undang Cipta Kerja ini agak confuse, akan membingungkan gimana cara menghapus kewenangan DPR menentukan tarif kalau nilai subsidi listriknya masih ditentukan oleh DPR. Ngerti ya? Ya. Bisa begitu kan? Bisa menimbulkan ketidakpastian di dalam proses pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sendiri. Kalau hemat saya. Tapi nanti kita lihat ke depan. Kalau Undang-Undang nomor 2 2020 ini hanya berlaku untuk masa COVID, ya. Berarti kan harus dicabut nanti undang-undang ini. Maka kembali lagi kewenangan budgeting daripada DPR. Kalau kewenangan budgeting DPR udah kembali, nanti kita akan lihat bagaimana konsekuensi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja yang menghapus kewenangan DPR dalam hal penentuan tarif. Itu pasti nanti akan confuse. Makanya saya bilang Undang-Undang Cipta Kerja ini akan sulit sekali di dalam pelaksanaannya. Karena masalah-masalah seperti itu akan muncul. Di tingkat pelaksanaannya kan butuh perpres berapa ratus nanti, butuh kepres berapa ratus, butuh permen berapa ribu, ya. Nanti kita akan lihat sejauh ini kan belum ada itu. Belum ada, mungkin belum sempat. Kita mungkin akan menunggu 1, 2, 3 tahun peraturan ini rampung semua. Saya juga tidak bisa membayangkan, sulit membayangkan apa yang akan pemerintah lakukan terkait step-step pelaksanaan Omnibus Law. Gitu, Mas. Oke, yang kedua, Bang. UU Ketenagalistrikan itu kan konsepnya masih liberal, Bang. Sedangkan masyarakat belum banyak yang belum teraliri oleh listrik. Iya, ya ngerti, baik. Nah, kalau bagian itu sebetulnya konsisten aja dengan amanat konstitusi pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, tapi tidak boleh separuh-separuh. Pasal 33 itu kan ada ayat 1, 2, 3. Kalau ada sekarang ada ayat 4. Laksanakan dulu 1, laksanakan 2, laksanakan 3. Ya kan, baru 4-nya bisa tercapai. Misalnya, laksanakan dulu penguasaan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung. Kuasai negara. Dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Baru cabang-cabang produksi. Ini di PLN cocok banget. Jadi PLN pasti bisa efisien, bisa murah. Karena apa? Bumi, air, dan kekayaan alamnya itu kuasai negara. Jadi PLN tidak terkena beban terlalu besar terkait bumi dan air, gitu loh, Mas. Nah, sekarang PLN mau bangun PLTA aja pungutannya banyak banget. PLTA aja, pembangkit listrik tenaga air, setiap 1 liter air yang dikonsumsi untuk menggerakkan turbin itu ada biayanya, ada pungutannya yang harus dibayar oleh PLN, dan ini sedang digugat di Mahkamah Konstitusi. Karena itu diatur bukan dengan Undang-Undang Ketenagalistrikan, tapi diatur dengan Undang-Undang Sumber Daya Air. Kemudian pungutan lain-lain dan macam-macam lah. Karena praktek dari pelaksanaan pasal 33 ini yang simpang siur dan tumpang tindih, tidak
sesuai dengan semangat sebagaimana yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kalau antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45, di dalamnya ada Pancasila, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan pasal 33 ayat 1, 2, 3, konsisten, ya, dilanjutkan dengan pasal tentang apa namanya yang Pancasila sila kelima, itu pasti akan lebih mudah. Yang namanya social justice itu prasyarat-prasyaratnya harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang 45, sesuai dengan pasal 33, baru bisa terrealisir. Harga listrik yang murah, terjangkau untuk hajat hidup orang banyak itu ya bisa tercapai dari jalur itu. Kalau seperti sekarang, parsial ya langkahnya, tidak konsisten antara visi yang diatur di dalam pembukaan dengan praktek pelaksanaan di lapangan, dibajak sana sini oleh kepentingan oligarki, ya agak repot. Seperti itu. Oke. Terima kasih Bang, sangat mengerahkan sekali. Bang Amal sudah jelas ya. Oke, Ya, karena cukup ya. Iya Bang, karena waktu sudah terlalu jauh, jadi 17.25. Jadi mungkin ada statement terakhir Bang untuk tata kelola kelistrikan kita. Saya kira itu ya tadi ya, sebaiknya memang pengelolaan listrik ini sungguh-sungguh ya menggunakan jalur yang konstitusional. Jalur konstitusional itu jalur yang sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang Dasar 45. Dan dalam sisi praktek pelaksanaannya harus dilakukan oleh negara, dikuasai negara. Prakteknya dilakukan secara terintegrasi, bukan dalam pengertian separuh-separuh, tapi terintegrasi penuh. PLN harus menguasai penuh seluruh rantai suplai listrik. Negara harus penuh seluruh rantai suplai listrik melalui PLN, sehingga dengan cara itu negara menjamin tersedianya listrik secara sustainable, harganya terjangkau, dan akses masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dapat dipenuhi. Dan untuk kondisi sekarang memang pemerintah harus mau memberi peluang kepada PLN untuk melakukan renegosiasi dalam 3 hal tadi yang saya katakan dalam rangka efisiensi, renegosiasi dengan pembeli dengan batu bara penyedia bahan bakar primer, renegosiasi dengan pembangkit listrik swasta, dan renegosiasi urusan keuangan. Karena itulah syarat dia untuk bisa recovery terutama di era COVID. Dan yang terakhir ya, pemerintah diharapkan menyelesaikan kewajiban mereka kepada PLN. Dan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir menurut saya, PLN harus lebih transparan, lebih terbuka, ya, inklusif, membagi informasi, sharing dengan masyarakat luas ya, sehingga rakyat tahu sebetulnya apa yang menjadi masalah-masalah di dalam PLN, sehingga publik, para peneliti, para public opinion bisa memberikan dukungan bagi mereka. Nah, keterbukaan ini penting, kalau enggak PLN ini akan jadi sasaran tembak, karena kita tahu bahwa banyak sekali kejadian-kejadian di mana korupsi, kolusi, dan nepotisme masih melekat di dalam tubuh BUMN kita, dan masyarakat juga masih melihat bahwa BUMN kita ini belum dikelola secara
bersih dan parat. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Salamuddin Daeng. Diskusi kita pada sore ini harus kita tutup. Terima kasih kepada para peserta diskusi pada sore hari ini. Mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami.